Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semua Muda, selamat datang di podcast Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 2 Sumber Pucung yang bertemakan Ngopi PM, Ngobrol Inspirasi Pelajar Muhammadiyah. Perkenalkan, saya Salim Jessica selaku host bersama rekan saya Andi Ramadan ini yang akan menemani kalian untuk membahas seputar topik yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke. Baik, untuk di podcast perdana ini kita merasa terhormat karena kita ditemani oleh dua narasumber yang sangat spesial teman-teman, yaitu narasumber pertama ada Pak Walid selaku guru sejarah, kemudian narasumber kedua ada Pak Yosef selaku guru fisika. Yang insya Allah mereka siap untuk membagikan wawasan, ilmu, serta insight yang luar biasa untuk kita ke depannya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas apa Kak topiknya? Topik kita kali ini ialah tentang pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga penyimpangan gender yang sering banget terjadi akhir-akhir ini. Nah, pasti kalian udah nggak asing kan dengan apa yang disampaikan oleh Sandi barusan. Jadi mungkin pembahasan ini sedikit sensitif teman-teman ya, tapi ini penting untuk kita pelajari dan penting untuk kita luruskan supaya tidak dinormalisasikan, terutama untuk remaja itu. Oke, baik, kita mulai. Boleh, ya. Sebelum kita menuju ke pembahasan lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi daripada pergaulan bebas itu sendiri, teman-teman. Nah, menurut Pak Walid dan Pak Yosef, pergaulan bebas itu seperti apa? Mungkin dari Pak Walid terlebih dahulu. Menurut saya ya, pergaulan bebas itu adalah pergaulan dari dua kata, itu pergaulan dan bebas. Pergaulan itu adalah bersosialisasi, kemudian bebas di sini dalam arti tanpa batasan. Padahal kita dalam bersosialisasi, walaupun ada hak untuk bersosialisasi, tetap kita harus ada batasan. Mungkin untuk Pak Yosef, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas yang terjadi, Pak Yosef? Oke, baik. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya untuk anak-anak berdua karena sudah mengundang kami berdua di sini. Baik, kalau ya benar ya apa dikatakan dari Pak Walid ya, apa itu pergaulan bebas ya. Jadi kalau untuk masalah faktor itu sebenarnya faktor itu ada berapa macam ya. Yang pertama itu dari faktor dari keluarga, orang tua. Ya bagaimanapun pendidikan awal itu ada di keluarga. Seperti kayak gitu ya. Terus yang kedua itu faktor yang kedua itu dari sekolah, ya dari sekolah. Terus yang ketiga itu dari faktor apa lingkungan, karena karakter anak pertama itu ditentukan pertama itu ya dari keluarga, bagaimana orang tuanya cara mendidiknya. Dan yang kedua itu sekolah. Nah, makanya kenapa di sekolah itu sangat penting ada namanya pendidikan karakter, ya. Karena dengan karakter itu kita bisa mengetahui perilaku anak ke sehari-hariannya. Ya, dari mana dia bersikap, bagaimana dia bersosialisasi sama teman-temannya, sama orang yang lebih dewasa. Terus yang ketiga itu dari faktor lingkungan, dari tempat tinggalnya. Ya, mungkin di tempat lingkungannya itu suasana apa? Mungkin suasananya itu mungkin berpengaruh terhadap anaknya, ataupun dia bisa merusak. Kayak gitu. Itu yang dari saya. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Walid dan Pak Yosef. Nah, dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Walid dan juga Pak Yosef ini, kita bisa memberi kesimpulan bahwasanya memang lingkungan seperti orang tua, kemudian teman, dan juga lingkungan pertemanan kita itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kita, apalagi di masa-masa remaja. Karena kan kita remaja itu masa-masa labilnya ya. Sangat rentan sekali terkena pergaulan bebas seperti itu. Oke, Pak Yosef dan Pak Walid, saya punya pertanyaan mengenai faktor yang disebutkan Pak Yosef tadi. Saya terpikirkan bagaimana jika faktor sekolahan itu, jika kita sudah di sekolah, bahkan kita sudah mendapatkan pendidikan karakter seperti apa yang Pak Yosef ini, tapi kita masih mendapati ada anak-anak atau siswa yang masih ikut-ikutan pergaulan bebas padahal mereka itu sudah tahu resikonya. Oke, saya dulu, aku Pak Walid dulu ini. Boleh? Saya dulu. Oke. Kalau sebenarnya itu ya, kalau menurut saya pribadi, anak-anak remaja sekarang itu tahu
Ya, tahu maksudnya tahu itu mana yang salah, mana yang benar. Mereka itu tahu. Tetapi yang mereka khawatirkan itu jika mereka tidak mengikuti apa yang ajakan teman, mereka takutnya mereka itu kurang bergaul atau istilahnya kuper. Oh, Seperti kayak gitu. Makanya walaupun risikonya, contoh sederhana ya, ada seorang anak remaja laki-laki tahu bahwa temannya itu sering mengkonsumsi alkohol. Nah, dia tahu kalau minum alkohol itu nggak bagus untuk kesehatan. Tapi karena dia itu takut dicengin atau takut dibilang kuper, maka dia ikut aja biar dibilang keren dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Jadi saya menambahkan dari jawaban Pak Yasir tadi bahwa sekarang ada budaya namanya FOMO, yaitu ikut-ikutan, ya. Ikut-ikutan. Kalau nggak PYP apa ya, nggak FYP. nggak FYP itu kok nggak keren gitu. Jadi makanya kalau nggak ikut temennya, nggak. Selain itu juga lingkungan selain apalagi di SMA Muhammadiyah ini sudah banyak sekali untuk karakter ya, building karakter ya. Tapi banyak juga yang faktor utamanya adalah dari keluarga. Bagaimana adanya pembiaran dari keluarga yang menurut keluarga dan lingkungannya itu sepele, tetapi ternyata hal sepele itu akan menjadi dampak yang negatif sekali. Sehingga jangan sampai orang tua dan lingkungan itu membiarkan ketika ada pelencengan apa ya, ketika ada tindakan yang melenceng itu segera diingatkan ya, bahwa banyak di lingkungan kita atau di keluarga, di siswa-siswi kita itu membiarkan itu, sehingga ketika di sekolah itu dibawa budaya itu, sehingga jangan sampai hal-hal sepele ya, apalagi ada sikap apatis dari masyarakat itu jangan sampai, sehingga pelecehan seksual dan pergaulan bebas tidak sampai ada di lingkungan. Nah, saya tertarik dengan jawaban Pak Walid bahwasanya orang tua itu sangat berpengaruh sekali terhadap proses tumbuh kembang anak. Nah, kenapa kok bisa seperti itu, Pak? Mungkin dari cara mendidiknya atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi gini, keluarga itu sangat penting sekali ya dalam pembentukan karakter, karena di sekolah itu hanya 8 jam ya, hanya 8 jam, selebihnya kan di keluarga. Ketika kita sudah membentuk karakter di sekolah tetapi di rumah itu peraturannya kurang tegas, kemudian orang tua kurang pengawasan, maka apa yang dibentuk di sekolah itu akan sia-sia. Kemudian juga bahwa di dalam agama Islam kita ya, di agama kita itu sudah diajarkan bahwa ibu adalah sekolah pertama ya, sekolah pertama. Jadi memang didikan dari orang tua itu sangat penting sebelum dia terjun ke sekolah atau ke masyarakat. Oke, terima kasih Pak Walid atas jawabannya. Dari situ kita bisa tahu teman-teman kalau memang pola asuh orang tua terhadap anak itu sangat berpengaruh sekali. Gitu. Oke, baik ya, untuk menambah sedikit ya untuk tentang pergaulan bebas itu. Sebenarnya itu kita berteman itu baik ya. Bergaul pun sangat menarik, tapi juga harus ada batasannya. Seperti kayak gitu ya. Kira-kira dampaknya apa kira-kira terhadap pergaulan bebas ini? Pasti kan gitu kan ditanya-tanya kan. Dampaknya apa? Ya satu dampak ya untuk pergaulan. Kalau anak-anak kalau sudah sering pergaulan bebas, otomatis dia tuh memiliki sikap-sikap yang apatis. Ya. Terus yang kedua sama mentalnya juga. Ya, mentalnya juga bisa terganggu. Jika kalau mentalnya sudah terganggu, otomatis juga kena di kesehatannya. Seperti kayak gitu. Apalagi kalau sampai istilah ada anak-anak remaja yang bisa sampai minum-minuman alkohol. Apalagi kalau sudah sentuh namanya narkotika, itu yang sangat berbahaya. Ya. Jadi pesan saya ya untuk remaja-remaja khususnya ada di sekolah SMA Muhammadiyah, tolong dijaga pergaulannya, boleh berteman kepada siapa aja, tapi juga harus punya batasan-batasan biar enggak terjerumus. Kayak gitu. Jadi batasan-batasan itu ada yang bisa. Jadi batasan itu banyak.
dari norma agama, dari norma sosial, dari norma Moral hukum, juga. moral itu ya. Jadi itu adalah batas-batasan. Ketika kita mau berbuat sesuatu, kita harus mengingat norma itu. Ketika apakah ini sudah sesuai dengan agama saya, apakah sudah sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar saya, apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia begitu. Sehingga mungkin dengan mengingat norma itu anak-anak akan meredam ya, akan sedikit berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal yang melenceng atau adanya apa ini ya, penyalahgunaan gitu loh, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kadang juga sudah dari keluarga, dari sekolah sudah diberikan karakter yang baik, tapi anak itu menyalahgunakan kepercayaan orang tuanya, kepercayaan dari gurunya. Ketika sudah dipercaya, nggak mungkin lah, guruku nyongkok aku berbuat ini, gitu. Tidak akan, karena aku dicap baik di sekolah, dicap baik di rumah, dicap baik. Itu yang lebih berbahaya, ya. Itu lebih berbahaya daripada yang kelihatan, ya. Memang sudah kelihatan dipantau, ya. Kemudian ada anak yang baik, ternyata di luar kelakuannya kurang baik. Itu yang lebih bahaya. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu kira-kira apa pencegahan yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir pergaulan bebas, Pak? Dan juga apakah dengan masuknya kita ke dalam organisasi itu dapat mengurangi dampak tersebut? Ya, jadi dengan saya jawab ya. Ya, Jadi boleh. dengan kita mengikuti organisasi, apalagi organisasi itu positif ya, menurut saya sangat positif sekali dengan organisasi. Selain internal organisasi itu sudah baik, tetapi juga dengan kita mengikuti organisasi, kita akan banyak kegiatan. Nah, dengan kita banyak kegiatan yang diisi dengan hal-hal positif, itu kan akan menghindari waktu-waktu yang kita gunakan yang tidak baik gitu. Sehingga mending kalau ada waktu luang ya mending ikut organisasi daripada kita ada waktu luang kita pakai untuk hal yang positif. Sebenarnya anak-anak sekarang itu lebih cerdas, lebih pintar daripada generasi kita ya, dari generasi kita. Generasi kita dulu ya hanya satu tujuan. Tapi kalau anak sekarang tuh banyak tujuan ya, banyak pikiran, jadi bisa bisa multitasking. Contohnya aja di kelas ya, di kelas sambil mendengarkan guru bisa sambil main HP. Nah itu kan sudah multitasking ya, sehingga saya kira anak-anak sekarang itu lebih cerdas daripada yang dulu hanya ketika mendengarkan guru ya mendengarkan guru saja. Tapi kalau sekarang sambil main HP, main game, ngobrol sama temannya, juga itu, walaupun itu kurang baik ya. Tapi kan dari situ kita bisa melihat bahwa itu multitasking gitu ya. Tuh, mungkin dari Pak Yasep. Oke, kalau dari saya ya, sebenarnya ya bagus ikut organisasi kan, berarti kan untuk kesibukan ya seorang remaja, ya istilahnya enggak terjerumus kepada kegiatan-kegiatan yang negatif ya, seperti kayak gitu. Nah, selain ke organisasi juga, sebenarnya seorang remaja juga bisa membangun ya kepribadian juga sendiri. Ya mungkin setelah pulang dari sekolah mungkin ya istirahat ya, setelah istirahat mungkin ya nanti bisa membantu orang tuanya ataupun bisa mengerjakan yang hal-hal istilahnya yang bisa menyiapkan dirinya ya, mungkin berolahraga, nah seperti kayak gitu ya. Jadi saya tambahkan ya, jadi jangan terjebak dengan istilah FOMO atau ikut-ikutan yang teman-teman yang kurang baik. Jadi kalau kita punya jati diri, kita punya kepribadian yang baik, ya kita pertahankan itu. Kita harus punya tameng sendiri. Jangan ketika teman-temannya ikut dan kamu tahu kalau itu dampaknya negatif, jangan kamu ikutin gitu loh. Jadi harus punya karakter sendiri, sehingga jangan menjadikan orang lain sebagai boleh menjadi idola, tapi jangan sampai mengikuti semua perbuatannya. Kalau negatif ya jauhin saja. Saya pernah tahu, Pak, ada suatu
pembahasan mengenai anak yang sudah terjerumus dalam pergaulan bebas itu mempunyai rasa pengetahuan yang sebenarnya itu udah terlaksana karena mereka kan udah dalam pergaulan bebas tersebut. Mereka jadi ngerasa kayak udah akhirnya rasa kepoku udah hilang karena ya terpenuhi, dan dibandingkan dengan anak yang sangat-sangat tertutup, misal tidak diperbolehkan orang tuanya keluar, tidak boleh sering-sering pulang sore di sekolah, masuk tertutup. Nah itu tuh biasanya kadang rasa ingin tahu mereka itu lebih besar daripada yang sudah bahasanya lebih ikut pergaulan bebas tersebut. Nah itu menurut Bapak itu apakah hal yang benar atau bisa jadi tidak? Ya, jadi kalau pendapat tersebut ada benarnya juga ada salahnya. Itu tergantung pengendalian diri. Ketika kita mempunyai sikap yang introvert yang tertutup, pasti di dalam diri kita itu semua pasti ada gejolak, artinya rasa ingin tahu, kemudian rasa ingin melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Kadang kita belajar saja pada anak kecil. Ketika anak kecil itu tidak tahu, jangan pegang korek, nanti panas. Tapi kalau dia tidak pernah merasakan panas itu, maka dia tidak akan tahu kalau korek itu panas. Ya, itu lebih berbahaya. Makanya ketika saya tadi bilang bahwa anak-anak yang terlihat baik, tapi ternyata tidak punya pegangan hidup, itu lebih berbahaya daripada yang sudah melakukan, yang sudah dicap jelek di masyarakat, dicap jelek di sekolah, itu malah berpikir, kok aku yang melakukan ini malah dipantau, malah saya dapat pantauan. Tapi kalau yang anak yang tertutup itu malah lebih bahaya, ketika orang lain mengiranya ini sudah baik, tapi ternyata di luar, nah, itu lebih berbahaya daripada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sudah dari awalnya sudah baik. Cuma dari situ kan kita sebagai manusia jangan sampai kita berbuat jelek terus, jangan sampai tahu ujungnya, harus ada ujungnya. Ketika kita sudah melakukan hal yang negatif, ya kita harus kembali ke hal yang positif. Kita harus ingat pada Allah bahwa kita akan kembali ke Allah nanti dipertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini. Terima kasih ya. Apa mungkin ada teman? Oke, kalau dari saya untuk anak-anak yang ekstrovert sama introvert ya. Karena kita bersama bahwa anak yang introvert itu artinya kan dia akan lebih jiwa sosialnya lebih ada. Ya, kemungkinan seperti kayak anak-anak IPM setelah ada urusan IPM, mungkin setelah itu mau nongkrong dulu sebelum pulang. Nah, tapi kalau anak yang introvert, setelah mungkin ada kegiatan apa, ya pengennya langsung pulang, seperti kayak gitu. Jadi ya untuk masalah soal ilmu atau pengetahuan juga kembali ke orangnya kayak gitu ya. Tapi kalau si anak itu walaupun dia introvert, tapi kalau dia bisa memaksimalkan waktu yang dia miliki, ya kan berarti kan dia kan tidak bergaul kan, tidak bersosial ya sama teman-temannya. Nah, tapi mungkin dia manfaatkan, mungkin dia bisa belajar atau baca atau melakukan apa di sosial media apapun. Nah, tapi kalau anak introvert berarti kan dia akan menang di pengalamannya, ya dia bicara sama siapa, seperti kayak begitu. Jadi kalau soal ilmu atau pengetahuan itu tergantung masing-masing kepribadian anaknya, kayak gitu. Itu kalau dari saya. Oke, baik, dari penjelasan Pak Wali dan juga Pak Yosef, aku sudah mulai ada sedikit tergambar gitu teman-teman, bahwasanya memang masa remaja itu masa yang penuh dengan pilihan, dan pilihan itu harus kita pikir-pikir lagi, karena itu nanti akan berpengaruh di penentuan masa depan kita seperti itu. Nah, saya juga ingin bertanya teruntuk khususnya kepada Pak Walid. Nah, saya sedikit beropini Pak Yai. Ya. Kalau menurut saya pergaulan bebas itu juga tidak sepenuhnya 100%, karena faktor lingkungan atau faktor pertemanan, karena itu juga tergantung dari cara kita membawa diri. Bukankah seperti itu Pak? Mungkin seperti kita mempunyai pemikiran kayak, aku temenan sama siapa aja, tapi yang penting aku nggak terbawa arus. Ya. Seperti itu. Nah, menurut Bapak bagaimana cara kita membawa diri supaya tidak terpengaruh, tetapi tetap berteman baik dengan teman-teman yang mungkin perilakunya sedikit menyimpang? Oh ya, jadi
Ya, jadi itu seperti yang saya katakan tadi adanya pengendalian diri. Jadi dalam pengendalian diri itu kita banyak faktor ya, dari faktor pengalaman, dari faktor pengetahuan. Kalau kita tidak punya pengalaman, kita tidak punya pengetahuan juga kita tidak bisa menjadi pengendalian diri itu. Sehingga betul sekali apa kata Mbak Jessica tadi, walaupun kita sudah berteman dengan siapapun, tidak pilih-pilih teman, baik teman yang kurang baik ataupun teman yang baik, ya itu benar juga. Jadi kita tidak boleh menutup diri untuk berteman gitu. Tapi kalau kita untuk pengendalian dirinya ya kita istilahnya tarik ulur ya, ketika dia berteman dengan kita baik, tidak ada embel-embelnya, ya kita berteman saja. Ketika dia tidak baik, ya kita jangan ikut-ikutan ya. Kemudian juga kadang anak-anak ini ada rasa tidak enakan, tidak enak. Nah, menjadi anak tidak enakan itu tidak enak gitu loh. Jadi anak tidak enakan itu tidak enak. Jadi jangan sampai ketidakenakan itu disalahkan arti gitu. Jangan disalah artikan tidak enakan kok semua diikuti semua, tidak. Jadi kita harus tahu diri bahwa di mana yang baik dan yang tidak. Itu jangan sampai rasa tidak enak kita itu malah berdampak tidak enak ke kita gitu. Itu kalau menurut saya. Terima kasih Pak Wali atas jawabannya. Jadi memang tidak ada larangan teman-teman kita berteman sama siapa saja. Cuma memang yang paling utama itu bagaimana kita membawa diri kita. Gitu. Jadi kita menerapkan batasannya di mana ketika kita diajak ke sesuatu hal yang mungkin buruk dan berpengaruh negatif kepada kita, ya kita menolak gitu. Atau kita memberi batasan yang kita tidak mengikuti pengaruh buruk tersebut gitu. Tapi di luar hal yang itu mungkin kita diajak ke hal yang positif, ya gas-gas aja gitu kan, ya kenapa enggak gitu. Jadi tergantung gimana cara kita membawa diri kita, seperti yang sudah disampaikan kepada Pak Wali tadi. Seperti itu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya mau minta pendapat dan mungkin pesan yang bisa teman-teman petik melalui video podcast ini terkait pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu seperti yang tadi pengertiannya, bahwa boleh bergaul dengan siapapun, bersosialisasi dengan siapapun, tetapi kita harus ada batasannya. Dan batasannya itu yang norma agama, norma sosial, dan norma hukum itu juga harus kita pegang. Kita harus berpikir dua kali ketika kita akan melakukan sesuatu, sesuai dengan norma tersebut atau tidak. Kemudian kita jangan menjadi anak yang tidak enakan ya. Ketika kita menjadi anak yang tidak enakan itu tidak enak ya. Apalagi sampai FOMO ya. Ketika kita tidak ikut sesuatu yang lagi viral atau lagi hits, itu dianggap tidak, ya dianggap cupu, ya tidak bergaul begitu. Jangan sampai seperti itu ya, karena walaupun kita harus ada cuek-cueknya dikit gitu. Ketika kita dirasani ya sudahlah, kita berjalan dengan apa yang kita, kalau menurut kita itu baik ya kita lakukan saja. Jadi tidak usah berpikir banyak ya, easy going aja. Itu menurut saya jadi benteng kita dalam pergaulan kita. Oke, kalau dari saya mungkin pesannya aja ya, pesan ya khususnya untuk murid-murid saya yang ada di SMA Muhammadiyah di 2 Superbujung itu, ya pesan dari saya, ya masa remaja itu masa untuk mempersiapkan diri untuk masa depan, ya bukan untuk merusak diri karena kenikmatan sesaat, itu aja dari saya. Singkat tapi kena sekali teman-teman ya. Gitu. Jadi memang sangat penting sekali dan berpengaruh, kita itu memilih pertemanan yang baik, yang positif itu sangat berpengaruh ke depannya gitu. Jadi setelah itu kita akan langsung menuju pembahasan dampak daripada pergaulan bebas. Ya. Salah satunya apa nih Bukan? Salah satunya ialah pernikahan dini. Nah, pernikahan dini ini sangat marak sekali ya mungkin di Indonesia terjadi, dan mungkin ini salah satu topik yang sangat ditunggu-tunggu di podcast kali ini. Menurut Pak Yosef dan Pak Wali, apa sih pengertian dari pernikahan dini itu dan dampaknya itu apa? Definisinya. Dari saya dulu. Ya. Oke, kalau pernikahan dini itu kan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang remaja ya,
dua orang remaja yang istilahnya ya belum belum cukup umur kayak gitu. Nah, apakah baik? Ya, mungkin ada baiknya juga, ya, dampaknya ada, ya, baik juga. Nah, mungkin dari faktor ekonomi mungkin, ya, dari faktor ekonomi mungkin biar anak saya nikah, biar bisa mengurangi beban dari keluarga, ya. Oh, memang kan banyak juga, walaupun orang itu nikahnya remaja, tapi juga ada yang sukses, ya. Tetapi juga itu bukan untuk dinormalisasi, ya. Nah, terus kira-kira dampaknya apa sedikit begitu, ya. Nah, untuk pernikahan itu sendiri, berarti kan bisa siap secara satu mental, ya. Itu satu mental siap apa enggak, ya. Yang terakhir adalah ekonomi, kayak gitu. Mungkin banyak, ya, karena kalau pergaulan bisa ada misalnya mengalami, ya, mohon maaf ya, hamil di luar nikah. Nah, salah satu dampaknya itu, yaitu dari saya. Oke, saya sudah dijelaskan semua oleh Pak Yosep tadi. Saya hanya menyoroti terlalu dini. Jadi dini itu apa ya? Dini itu terlalu kesusu ya. Iya. Terburu-buru ya. Jadi pernikahannya dilakukan terlalu buru-buru. Terlalu terburu-buru ini Pak, tidak ada pertimbangan yang matang, ya, dari unsur ekonominya, mentalnya, dari unsur sosialnya. Jadi masih kalau dari ilmu psikologi itu kan umur 17 tahun itu kan masih labil, jadi masih mengikuti dari hawa nafsunya. Itu yang ketika pernikahan hanya mengedepankan hawa nafsunya saja, tidak memikirkan dampak belakangnya. Jadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dipaksakan gitu, jadi terlalu dini, ya, terlalu kesusu lah, ya, terpaksa gitu. Jadi itu untuk menurut saya pernikahan dini itu seperti itu, terlalu dini gitu. Nah, ini ada lagi Pak, yaitu apa sih yang menjadi penyebab anak-anak atau orang-orang itu melakukan pernikahan dini, Pak? Oke, mungkin dari saya ya. Jadi kenapa kok di masyarakat banyak pernikahan dini yang dilakukan? Satu, karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu yang paling tinggi. Ya, faktor ekonomi itu yang paling tinggi. Bagaimana ekonomi keluarga dan latar belakang pendidikan orang tua itu sangat pengaruh terhadap anaknya. Ya. Jadi berpikir pendek, ya, orang tuanya banyak berpikir pendek, hanya wis timbang nang omah nggak ngapa-ngapain, iki ono sing ngelamar, wis dilamarkan aja, dinikahkan aja gitu. Melok seperti yang dikatakan sama Pak Yosep tadi, meringankan beban keluarga. Jadi bapak ibunya itu mungkin dari ekonomi menengah ke bawah gitu. Kemudian faktor yang kedua adalah karena adanya sesuatu hal, yang harus dinikahkan, Jadi karena adanya pergaulan bebas tadi, sehingga daripada nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya, mending kemudian orang tua itu berpikiran dinikahkan saja, ya, dinikahkan saja. Urusan ekonomi ya dipikir buri gitu. Padahal itu juga salah. Ya, kita harus berpikir seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu saja. Jadi jangka panjang. Jangka panjangnya. Jadi kalau pernikahan dini dilakukan, ya ada baiknya juga, tapi ya banyak tidak baiknya daripada positifnya. Menurut saya begitu. Menurut saya, kalau dari saya ya tadi penyebab ya tadi ya katanya. Ya, penyebabnya satu ya dari memang benar tadi pergaulan bebas, ya, dari kan kayak anak-anak remaja sekarang kan kan pacaran, ya, pacarannya itu lebih batasan, ya. Sebenarnya pacaran itu boleh, tapi pacaran yang sehat aja, tidak mungkin untuk penyemangat untuk pergi ke sekolah, begitu begitu, ya. Cinta itu bukan harus memberikan segalanya, ya. Cinta kepada seorang itu tidak harus memberikan segalanya, ya, seperti gitu. Jadi mungkin karena pacarannya di luar batas normal atau di luar batasnya, otomatis nanti mungkin terjadi hamil di luar nikah. Nah, itu salah satu penyebabnya juga bisa itu.
karena hamil di luar nikah itu. Jadi mau nggak mau ya harus dinikahkan. Ya, itu kalau dari saya tidak begitu. Dan penjelasan dari Pak Walid dan Pak Yosef tadi itu dua-duanya mencangkup suatu fenomena yang pernah saya temui, yaitu tentang ada seorang remaja yang mungkin melakukan hal yang tidak baik, dan itu mereka itu terciduk. Langsung si para warganya ini memutuskan untuk menikahkan mereka di tempat, padahal umur mereka itu masih jadi bilang remaja gitu. Itu kan tanpa persetujuan orang tua juga gitu kan. Itu menurut Pak Yosef dan Pak Walid ini gimana? Ya, kalau menurut saya itu mungkin sesuatu hal yang kurang baik ya. Jadi itu bisa dibilang main hakim sendiri. Dengan dinikahkan di tempat itu, kalau menurut masyarakat itu adalah hukuman sosial. Jadi hukuman sosial yang berlaku di situ ketika ada yang melakukan hal yang tidak baik akan diarak sekampung ya. Tapi kan kadang dengan hal seperti itu malah banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Mending kita daftarkan di KKUA, kita panggil orang tuanya ya, daripada diarak kampung kan tidak ada faedahnya gitu loh. Daripada begitu ya mending kalau memang niatnya dinikahkan, kita konfirmasi kepada keluarganya dan kita fasilitasi untuk ke KUA untuk dinikahkan secara negara dan sah. Kalau syarat-syarat pernikahan tidak ada juga tidak sah pernikahannya, ini jatuhnya malah zina gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, kalau dari saya ya untuk fenomena seperti kayak begitu kan. Nah, sebenarnya kalau gitu kan itu kan tinggal terjadi di semua tempat ya. Kalau kan kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini kan banyak tradisi dan budaya. Jadi enggak semuanya juga hal begitu. Ya. Sebenarnya mungkin ya perbuatan mereka remaja itu juga mungkin keliru atau salah atau sangat fatal. Nah, tapi dengan menjerumuskan atau menghukum mereka ya dengan pernikahan di tempat, ya benar kata Pak Walid tadi, itu ya juga satu juga melanggar istilahnya norma-norma ya, dan norma sosial juga ya, norma agama juga. Apakah pernikahan kayak itu sah? Ya, tentu saja tidak, kan ada persiapan juga ya, apalagi di situ tidak ada pihak keluarga, kemungkinan kejadian itu jauh dari rumah atau jauh dari tempat tinggalnya, jadi kayak gitu. Jadi ya pasti ada ya baiknya juga ada nggak baiknya kayak gitu. Dari saya seperti itu. Jadi nyanggah ya. Oke. Kalau misalkan apabila yang disebutkan oleh Pak dan Pak Yosef jika terjadi dua remaja yang mungkin melakukan perilaku yang kurang baik sehingga mereka terpaksa untuk dinikahkan, bagaimana dinikahkan dalam keadaan yang umur belum belum siap atau belum stabil, itu kan pastinya mereka dalam keadaan yang memang belum siap secara finansial dan juga secara mental. Mungkin mereka siap mungkin secara perasaan, rasa cinta saja. Terus gimana mereka untuk menghidupi keluarganya dari segi ekonomi itu pasti menjadi resikonya mereka kan. Nah itu gimana Pak? Kalau menurut Bapak? Oke ya. Berarti kan namanya remaja itu kan dari pola pikir, pola emosi itu kan masih sangat labil. Ya, masih sangat labil. Apa kan banyak kan ya. Saya contohnya seperti kayak ya umur kalian kayak gini kan. Jika dipaksakan ya otomatis kan tubuh seorang remaja itu kan belum siap semuanya. Ya, dari fisik, dari mental. Yang sebelumnya harus ngurus diri sendiri kadang juga masih malas, apalagi juga harus mengurus pasangannya. Nah, makanya dari situ itu nanti banyak juga hal-hal yang terjadi, mungkin dari kekerasan, yang KDRT terjadi ya karena itu, karena pernikahan dini juga, karena masih labilnya sifatnya dari kedua pasangan itu, jadi kayak gitu. Itu kalau dari saya sudah kayak gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi ingin saya tambahkan, ya banyak hal itu negatifnya banyak ya. Pernikahan dini itu selain kalau tuntutan dari agama kan memang ketika dia sudah siap dalam arti ini banyak hal ya. Jadi sudah siap kita harus menikah. Tapi kalau belum siap apalagi dengan terpaksa seperti tadi itu ya jelas
jelas belum siap secara mental ya. Secara mental hanya mengedepankan hawa nafsunya saja. Ya. Yang paling berbahaya adalah di pihak wanitanya ya, karena laki-laki tidak hamil ya, tidak merasakan kehamilan. Nanti ketika hamil belum tentu laki-lakinya masih bersama dia ya. Apalagi ketika sudah melahirkan ada sekali istilahnya baby blues ya. Baby blues yang ibunya stres, belum siap punya anak ya, yang dia punya privasi kemudian punya anak akhirnya menyalahkan anaknya akhirnya terjadinya kriminal sampai membunuh anaknya. Itu yang paling bahaya seperti itu. Selain KDRT yang seperti katakan oleh Pak Yajat tadi. Jadi pernikahan dini harus memang dipikirkan benar-benar ya. Bukan berarti pernikahan dini itu terus tidak boleh, tidak. Tapi ketika kita sudah siap secara mental, secara batin kita, finansial kita ya, kita diperbolehkan untuk pernikahan dini. Dalam arti dini ini memang banyak masih dini itu kan masih opini ya. 25 tahun itu juga bisa dikatakan dini ya. Tapi kalau 25 tahun ketika orang itu sudah matang ya tidak bisa dikatakan sebagai pernikahan dini. Jadi tergantung dari kesiapan finansial. Ya, sama mental juga. Selain finansial juga kita sudah siap ya, anak orang kaya kemudian kita semena-mena itu kan juga enggak. Itu yang tak bisa Dibenarkan, tidak bisa dibenarkan ya. Harus finansial ya mental. Ketika kita siap secara finansial juga buruk buruk. Dampaknya juga selain bergantung kepada orang tua ya secara finansial karena mungkin anaknya orang kaya ya, akhirnya ketika ditinggal sama orang tuanya bingung ya. Kemudian dengan tidak siap secara siap finansial dari orang tua, tapi untuk cari kerja juga dia tidak bisa. Dari penjelasan Pak Wali tadi sebenarnya untuk menikah itu tidak ada patokan umurnya, harus 25, harus 30, tapi tergantung dari kesiapan kita dan juga kesiapan dari kedua belah pihak. Nah, saya ingin bertanya Pak, ini terkait fenomena masyarakat yang mengenai budaya adat budaya yang di Indonesia. Nah, saya itu beberapa kali melihat bahwasanya salah satu budaya di Indonesia itu ada yang mengharuskan atau bisa dibilang menormalisasi pernikahan dini. Itu seperti umur 9 tahun, 10 tahun itu sudah dicarikan jodoh. Sudah harus melakukan adat pernikahan itu. Yang membuat saya bingung itu dengan umur mereka yang segitu, apakah mereka sudah siap gitu dari sisi ekonominya dan finansialnya. Nah, kalau apabila mereka belum siap, bagaimana cara mereka untuk tersebut untuk mengatasinya? Ya, memang di masyarakat itu ada namanya kawin gantung. Kawin gantung itu hubungan dua keluarga yang baik, kemudian kok anakku tak nikah sama anakmu ya. Itu makanya itulah berbahayanya lidah kita. Ketika lidah kita sudah dicap sama Allah, kok tak rabi nih, nah itu sudah merupakan akad ya. Jadi merupakan akad walaupun tidak tertulis gitu. Makanya kita harus hati-hati ketika kita ngomong sama orang ya, kok anakku tak rabeno ambek awakmu, nah itu akad ya, kalau dia kan ya, termasuk akad. Jadi jangan sampai itu terucap pada kita gitu ya. Untuk mengatasi hal tersebut ya, karena tidak ada hitam di atas putih, saya kira secara hukum itu masih bisa karena itu merupakan tradisi ya. Nanti tradisi itu pun ada sesuatu atau hal-hal yang bisa diatur kembali gitu ya, bisa diatur dengan cara bagaimana. Kayak kalau di Jawa itu nikah di kulon ambek etane berantas ya, harus buang ayam gitu. Tapi kan kemudian kan itu nanti bisa jadi tradisi. Tapi secara kalau memang kita sudah tidak percaya dengan hal-hal tersebut ya, kita secara agama juga ya, saya begitu. Jadi memang kalau sudah menyangkut tradisi itu sudah tidak bisa dibuat lagi. Ya bisa bilang karena kita banyak tradisi yang ada di Indonesia ya, jadi tetap kita pertahankan tradisi tapi jangan sampai melanggar norma agama ya, sampai
melanggar norma. Ya, ini sebelum ke terakhir ya, ini saya ada pertanyaan untuk kalian berdua. Mungkin ya bisa jawab satu atau berdua dijawab sama juga boleh. Nah, pertanyaan saya itu begini. Kira-kira dampak yang lebih besar itu untuk anak-anak melakukan pergaulan bebas itu dari teman ataukah sosial media, dan alasannya apa kira-kira? Kayak gitu. Dampak yang lebih besar mana? Teman ataukah sosial media? Dampak yang paling besar itu. Pak, terima kasih kayaknya. Coba dulu nih, dulu ya. Ya, jadi kali dulu ya. Kalau dari menurut saya sendiri itu lebih besar ke ini faktor teman. Kalau menurut saya loh. Karena kalau faktor teman, faktor teman ya. Kan kita kalau misal udah teman, misal kita melakukan ini, teman kita melakukan ini, kita nggak ikutan, secara langsung kan mereka tahu kita itu, jadi kayak kita bakal ngerasa nggak enak gitu loh Pak. Jadi itu mempengaruhi pemikiran kita, ikut-ikut teman aja gitu loh. Kalau misal dibandingkan sama yang sosial media, itu kita masih bisa meminimalisir, karena kan kita belum tahu, orang lain belum tentu tahu kita gitu kan. Jadi buat apa aku ikut ini juga, aku mungkin bisa meminimalisir ya, daripada yang sama teman. Soalnya kalau sama teman kan lebih apa ya, dia kan lebih tahu kita lebih sama-sama tahunya lah. Mereka ngelakuin ini, aku kalau nggak ngelakuin ini juga sungkan, mungkin merasa itu ya. Baik, terima kasih ya Mbak Sandi. Kalau untuk saya pribadi sama seperti tadi, lebih ke pertemanan sih Pak. Sebenarnya kalau dari sosial media ada pengaruh negatifnya, cuman nggak sebesar dari pertemanan gitu. Karena pertemanan itu kan lebih apa ya, lebih sering bertemunya ya. Yeah. Itu juga lebih sering komunikasinya, dan pasti kita juga lebih cepat untuk terpengaruh ke hal yang buruk-buruk itu. Mungkin kalau dari sosial media itu bisa kita minimalisir dan ya seperti itu. Oke, sip. Jawabannya yang cerdas. Oke teman-teman, sangat luar biasa sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Mungkin dari pembahasan ini banyak sekali yang bisa kita ambil teman-teman ya, bisa kita petik sisi positifnya untuk kita jadikan patokan arah hidup untuk kedepannya. Ya, amin. Ya, betul. Sangat bagus. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Kepada Pak Yusuf sudah meluangkan waktu, dan terima kasih juga atas ilmu dan juga insight yang luar biasa yang sudah diberikan pada podcast Perjalanan UM hari ini. Nah, semoga apa yang kita bersama hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, dan bisa menjadikan refleksi diri kita dan penentu arah hidup kita di masa mendatang. Amin. Saya Salam Jessica selaku host, dan rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.